Lo yang lagi nonton video ini pasti pernah ngerasain stres atau overthinking. Mulai dari hal-hal yang sifatnya eksternal gitu ya, kayak pandemi atau ujian, maupun yang personal gitu. Karena mungkin keseringan mikir negatif, overthinking, malu, nggak pede, dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya lo udah sering nonton video-video 1%, mungkin lo udah tahu juga kalau masalah yang gue sebutin itu dipengaruhi sama banyak hal. Terutama hal-hal yang mungkin bukan yang kita pedulin banget, yang bisa jadi kita nggak tahu juga, tapi ternyata penting gitu. Contohnya apa? Kayak misalnya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Di satu video sebelum tidur ini gue bakal ngebahas soal gimana pola makan kita ini bisa ngaruh ke kesehatan mental. So, lo simak sampai habis biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Oke? Nah, mungkin lo udah tahu banget gimana pola makan itu memengaruhi kesehatan fisik gitu. Ada makanan yang ngebantu lo jadi semakin sehat, semakin kuat, dan ada juga beberapa makanan yang bekerja sebaliknya. Tapi tahu nggak sih kalau misalnya pola makan itu juga memengaruhi kesehatan mental? Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, ini terjadi karena hal yang biasa kita sebut sebagai gut-mind connection, alias hubungan sama usus lo gitu ya, sama otak lo, pencernaan lo sama pemikiran lo. Jadi kasarnya ada beberapa syaraf nih yang ada di perut kita itu dikatakan mirip dan berhubungan sama syaraf yang ada di otak. Dan peneliti banyak yang nyebut sistem pencernaan itu jadi semacam otak kedua dalam tanda kutip. Koneksi yang kuat ini ngebuat otak dan perut lo itu bisa ngaruh satu sama lain. Ya bisa memengaruhi lah. Mulai dari proses pencernaan, mood, sampai gimana cara lo berpikir. Contohnya gini deh, mungkin beberapa dari lo udah familiar sama rasa sakit perut karena misal lo panik gitu. Atau kayak lo mau ketemu gebetan lo sakit perut gitu ya. Atau lo diminta buat presentasi atau lo bad mood gitu karena lo belum makan. Nah, ini adalah contoh sehari-hari dari gut-mind connection itu. Nah, terus gimana sih makanan yang kita makan bisa ngaruh ke kesehatan mental kita? Masa kita nggak makan sesuatu terus kita jadi stres, terus kita jadi gangguan gitu? Nah, bisa aja terjadi. Karena ya yang namanya psikologi pasti multifaktor. Nah, jadi gini deh, coba anggap seluruh tubuh lo adalah mobil gitu ya, dan makanan yang lo makan adalah bensin. Apa yang lo makan itu pada akhirnya bakal jadi penggerak gitu ya, penggerak badan dan otak lo. Jadi selama lo makan bensin yang berkualitas, tubuh dan otak lo juga bakal dapat nutrisi yang berkualitas juga. Begitupun sebaliknya. Ya sama kayak motor atau mobil gitu ya. Kalau memang butuhnya Pertamax Plus, tapi lokasinya misal premium atau solar ya beda gitu ya nanti hasilnya. Gitu bahkan bisa juga jalan juga. Nah contoh, nutrisi yang kurang berkualitas adalah makanan-makanan yang tinggi dengan gula gitu. Misalnya kue manis, soda kaleng, boba, atau makanan yang dikasih gula buatan. Nah itu adalah nutrisi yang kurang berkualitas. Makanan yang tinggi dengan gula kayak tadi itu bikin mungkin banget munculin peradangan pada sel-sel di dalam tubuh kita. Jadi nantinya peradangan ini bisa ngakibatin kita buat kehilangan nafsu makan, pola tidur yang berubah-ubah, dan kita bakal ngerasain persepsi bahwa kita tuh sebenarnya sakit gitu. Nah, hal-hal tadi juga rentan ditemukan oleh orang-orang yang didiagnosis dengan gangguan depresi. Menarik banget kan? Makanya ada juga penelitian yang nemuin kalau orang yang sering makan dengan gula gitu ya, itu rentan buat depresi. Kok bisa kayak gitu ya? Padahal cuma karena apa yang kita makan kan? Ya, selain hubungan gut-mind connection tadi yang udah gue jelasin gitu ya, bahwa ada saraf yang berhubungan, saraf yang mirip, ini juga bisa dijelasin sama apa yang terjadi di sistem pencernaan lo. Kita semua tahu kalau fungsi utama pencernaan ya mencerna gitu kan, mengelola sistem pencernaan lo, mulai dari apa yang masuk sampai diserap gitu kan nutrisi dalam makanannya. Penjelasan proses makanan jadi nutrisi sebenarnya jauh lebih panjang gitu. Tapi kalau misalnya tertarik buat membahas lebih lanjut ya silahkan komen aja, nanti gue coba bikinin lah videonya. Tapi singkatnya di dalam sistem pencernaan itu juga ada bakteri buruk dan bakteri baik. Bakteri baik bakal ngebantu tubuh kita ngelola makanan gitu ya, mengolah makanan juga, sementara bakteri buruk itu ngebuat perut kita bermasalah. Bakteri yang gue singgung tadi itu termasuk di dalam sebuah kelompok yang namanya gut microbiomes. Gut microbiomes adalah, ya basically seperti namanya adalah mikroorganisme yang hidup di dalam sistem pencernaan kita. Dan jumlahnya ada banyak. Mereka bisa dihasilkan oleh sistem pencernaan atau datang dari luar tubuh. Kayak misalnya lu minum yogurt gitu ya. Atau minum ya suatu brand yang dari Y gitu ya. Jadi menurut salah satu peneliti, gut microbiomes ini bakalan berfungsi secara oke gitu ya. Kalau misalnya ada keragaman dari seluruh mikroorganisme, diverse gitu ya. Kayak populasinya berbeda-beda, keragaman dan keseimbangan. Nah, ini yang bikin sistem pencernaan kita sehat. Gitu karena seimbang ibarat setiap bakteri baiknya itu ada. Beda kayak misalnya kita terlalu sering makan makanan yang lemaknya tinggi atau jarang makan sayur, nanti pencernaan kita bakal memproduksi microbiomes untuk memproses lemak doang gitu ya. Sama kayak ketogenic diet.
Karena ya itu yang paling sering masuk ke perut. Nah, biasanya hal-hal kayak gini, meskipun bisa jadi oke, tapi ini biasanya bakal bikin ketimpangan microbiomes di sistem pencernaan kita, gitu. Terutama kalau memang lo melakukan diet yang asal-asalan sih, dibandingkan memang yang strict ya. Jadi ya kunci biar lo sehat mental adalah dengan lo punya pencernaan yang sehat. Nah, kunci dari pencernaan yang sehat adalah keseimbangan microbiomes yang ada di dalam sistem pencernaan. Sayangnya ini memang susah buat dijaga, apalagi kalau pola makan kita masih berantakan. Cara ngejaga keseimbangannya sebenarnya banyak banget gitu. Tapi kayak langkah pertama ya lo bisa mulai konsumsi makanan yang mengandung molekul tryptophan. Mungkin lo nggak tahu ya itu tuh apa, gue juga nggak tahu. Tapi molekul ini bisa banget lo temuin di telur, ikan, kacang, kentang, dan buah pisang. Jadi lo bisa makan makanan yang tadi gue sebut. Ini bakal ngebantu hormon yang ngebuat kita lebih bahagia dan ngebantu kita buat bisa tidur gitu. Nah ini buat lo yang susah tidur karena mungkin cemas, overthinking, lo bisa makan makanan yang tadi. Atau lo bisa konsumsi makanan yang mengandung molekul tyrosin gitu, yang bisa lo temuin di keju, ayam, sayuran hijau gitu ya, dan sama pisang gitu. Molekul ini ngebantu produksi hormon dopamin yang ngebantu lo termotivasi dan ngebantu lo semangat. Nah ini buat lo yang kurang semangat silakan makan makanan yang tadi. Nah dari contoh tadi, kan gue udah ngasih gambaran ya sebenarnya gimana apa yang lo makan itu bisa jadi faktor penentu kesehatan mental. Jadi buat lo yang ngerasa mudah stres, susah buat motivasi ya silakan. Lo bisa perhatiin dulu apa yang lo makan. Sama juga, gue kan mentor 1% ya, dan gue melayani banyak konsultasi. Itu seringkali juga gue melihat juga sih gitu dari apa yang klien gue makan. Karena kalau misalnya dia kebanyakan makan atau kurang makan, atau makannya nggak bergizi, ya itu bisa ngaruh sih. Bisa ngaruh ke tidur, akhirnya tidur ngaruh ke overthinking, akhirnya ngaruh ke banyak. Makanya ya lo pertanyakan, gimana sih diet lo selama ini? Udah baik nggak? Atau ada nggak sih yang bisa ditingkatin? Nah jadi kayak selain dengan makan, ya ada juga pengelolaan stres ya. Itu juga berlaku sebaliknya. Kalau lo stres juga, ya makanan lo nanti jadi nggak baik. Jadi kayak lingkaran setan gitu. 1% udah sering banget kok ngebahas cara buat ngelola stres. Ya silakan aja dicek di video kita. Dan kalau misalnya lo ngerasa butuh bantuan secara holistik, gue sih sangat menyarankan lo untuk ke mentor 1%. Kenapa? Karena kita gue ini gitu ya sebagai mentor itu udah dilatih. Gimana caranya untuk ngelihat misalnya problem yang sederhana di semua aspek gitu. Mulai dari tidur, makan, dan sebagainya. Itu kita udah dilatih untuk itu. Meskipun ya kita bukan dokter ya, kita sarjana psikologi. Dan yang paling jelas karena kita adalah sarjana psikologi ya, kita udah dilatih juga untuk ngedengerin lo curhat dan juga untuk ngebantu ngasih solusi. Jadi silakan buat lo yang overthinking, yang stres, kita para mentor di sini ya bakal ngebantu lo sih gitu di layanan mentoring. Dan kedepannya juga 1% bakal lebih banyak buat ngebahas konten yang lebih luas dibandingkan kesehatan mental gitu ya. Karena kita percaya bahwa ya semua masalah dalam kehidupan gitu ya, sebagai life school ya biasa holistik gitu. Kayak ya itu masalah lo dimakan bisa ngaruh ke masalah kesehatan mental. Begitupun sebaliknya dan bisa ngaruh juga bahkan ke relationship lo. Oke? Nah jadi kalau lo tertarik dengan konten kayak gini tinggalin aja komen di bawah, subscribe juga. Dan kalau butuh bantuan silakan langsung ke 1%.net atau klik link di deskripsi. Akhir kata, gue Evan dari 1%, well, sebagai mentor 1%, gue tunggu lo di layanan mentoring 1%, oke? Thanks.